Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali untuk Zoom Study Belber mata kuliah pengantar matematika. Terima kasih yang sudah bergabung, yang masih semangat. Dan ya, minggu ini adalah minggu paling challenge ya, teman-teman. Karena kita sudah mulai masuk TMK atau juga tugas 1. Jadi ya, semoga teman-teman masih tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada, baik itu yang ikut tuton, juga mengerjakan diskusi 3, maupun yang hanya ikut TMK, seperti itu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebentar saya share dulu aksesnya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang nilai mutlak. Mungkin kita bisa lanjutkan ke batas atas terkecil dan batas atas terbawah. Jadi batas atas terkecil dan batas atas terbawah ini maksudnya diberikan sebuah range, sebuah himpunan, teman-teman bisa menentukan berapa nilai terkecil dan berapa nilai terbesar. Contohnya, untuk soal A, kita lihat batas atas itu 3 dan batas bawah itu 1. Ya. Lalu yang B, dia tidak mempunyai batas bawah, tetapi dia punya batas atas, yaitu 3. Sedangkan C sebaliknya, dan D itu tidak punya batas. Jadi bisa dikatakan nilai maksimum dan nilai minimum juga bisa dikatakan sebagai batas. Ya. Lalu di sini ada definisi baru. Misalkan lalu bilangan real B, elemen real dikatakan batas atas terkecil A suplemen A jika B batas atas A dan itu tanda apa ya teman-teman ya? Untuk setiap Y yang kecil dari B, terdapat X elemen A sehingga Y lebih kecil dari X. Dan sebaliknya. Mungkin kita coba lihat contohnya ya, supaya bisa lebih paham. Saya sambil cek chat. Oke. Jadi sebenarnya penekanan batas ini adalah misalkan A, kita punya himpunan seperti ini, dikatakan batas atas terkecilnya adalah B sama dengan 3. Sedangkan batas bawah terbesar adalah A sama dengan 1. Ya, ini cukup menarik ya, ada pemahaman tentang batas atas terbesar dan batas bawah, batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Biasanya konotasi nilai minimum dan maksimum ini nanti akan lebih jauh lagi di kalkulus 1. Tapi itu lebih ke nilai ekstrim. Itu akan nanti lebih nyinggung ke nilai ekstrim.
Tapi dari sini kita bisa menganggap bahwa kalau misalkan ada nilai terbesar, berarti dia adalah batas atas terkecil, sedangkan kalau nilai terkecil adalah batas bawah terbesar. Nah, di sini teman-teman ada yang dikatakan di sini himpunan D sama dengan 1/n, di mana n elemen n. Suplemen D sama dengan 1 dan infinite D sama dengan 0. Ada yang mengerti maksudnya INF ini apa ya? INF dan SUP. SUP supremum. Supremum batas atas terkecil. Jadi INV bisa dikatakan batas atas terkecil, SUP. Tapi di D ini supremumnya itu 1. Oh ya betul, batas atas terkecil. Soalnya kalau ke belakang dia makin kecil ya. Jadi INV itu berarti batas bawah terbesar. Jadi di sini dikatakan jika A mempunyai batas atas, maka A mempunyai batas atas terkecil atau supremum. Jika A mempunyai batas bawah, maka A mempunyai batas bawah terbesar atau infimum. Lanjut. Batas bawah sifatnya tunggal atau 1 di sini dikatakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ini lebih ke istilah ya teman-teman ya. 4.2.8. Ya, kalau ini kalian lihat susunan lagi, susunan angkanya, kita lihat. Kita punya persamaan 1/n. Ya, kita punya persamaan 1/n di sini, di mana n elemen bilangan normal. Nah, bilangan normal itu, n, bilangan asli, Bilangan asli itu dimulai berapa angka terkecilnya? Ada yang tahu berapa angka terkecil n? 1. 1. Ya, berarti ketika 1/1 itu sama dengan 1. Lalu ketika n semakin besar, nilai 1/n-nya jadi semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Kecil. Berarti dari situ kita sudah bisa menentukan nilai terbesarnya, kan? Nilai terbesarnya si SUP, sub, itu pasti 1. Karena nggak akan mungkin lebih dari 1, betul? Tidak ada nilai bilangan asli yang 1/, kan? Nilai bilangan asli yang paling kecil adalah 1. Ya, Kak. Paham sampai di sini? Nah, kenapa kok dikatakan nilai terendahnya 0? Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan limit. Dia kan angkanya jadi semakin kecil tuh. Katakanlah seperti pemahaman garis. Masih ingat waktu itu kita di sini kalau nggak saya tentang garis ya. Jadi misalkan kamu punya perbedaan gitu. Kan 1/n ini kan bedanya bisa setengah, lalu 1/3, lalu 1/4, dan seterusnya. Sampai kecil sekali. Nah, sampai misalkan 1 juta itu, nah, kok itu kan berarti kita tahu bahwa dia itu bergerak dari angka 1 menuju angka, terbalik posisinya. Menuju angka 0, karena dia semakin kecil. Semakin ke sini, dia dari 1, dia kan mau mendekati nilai 0. Betul? Jadi ada satu titik di mana dia akan nilai terbawahnya itu 0. Atau lebih sederhananya, kita tahu bahwa nilai terbesar
bilangan asli itu tak hingga. Ya sudah, berarti sepertak hingga. Sepertak hingga itu sama dengan 0. Sampai di sini ada yang mengerti? Paham. Lalu yang B, ya, kita punya persamaan n per n plus 1. Anggota n-nya adalah bilangan asli. Kalau kita masukkan bilangan terkecil, dia akan menghasilkan nilai setengah. Nah, kita lihat semakin besar nilai n, semakin besar pula nilainya. Jadi dari angka setengah dia naik terus. Naik terus. Tapi apakah dan itu mendekati nilai 1? Ya. Betul? Maka dari itu batas bawahnya itu setengah, batas atasnya itu 1. Masih bingung tentang hal ini? Tidak? Lanjut ya. Kita masuk ke barisan. Jadi penulisan barisan bisa seperti ini, N 10, N sama dengan 1, berarti dia dimulai dari 1, lalu ada 10 anggota. Kalau dia sifatnya tak hingga, berarti dia ada titik-titik-titik, dan dia didefinisikan juga dengan N. Ya. Jadi pengertian barisan bisa seperti ini bentuknya. Dan ini nanti akan lebih larinya ke sigma nanti. Kita lanjut. Contohnya 2N tak hingga N sama dengan 1. Jadi nilai terkecil dia 1, nilai terbesarnya tak hingga. Bentukannya seperti ini. 2N minus 1. Dari contoh ini, ada yang bingung, teman-teman yang bingung yang mana? Mungkin yang C ya, soalnya yang C kita tidak didefinisikan nih. C sama B. Oh, B ada. C yang tidak. Ya. Tapi kalau kita lihat dari nilai terkecilnya, otomatis N-nya berarti sama dengan 1. Sedangkan nilai terbesarnya berarti N-nya tak hingga positif. Ingat, tak hingga positif, bukan tak hingga negatif. Kenapa tak hingga positif? Karena dia nilai setelahnya itu minus 1, berarti N sama dengan 1. Ya. Kalau dia tak hingga negatif, berarti dari si 1, dia turun minus 1, minus 2. Paham maksudnya? Tapi sebenarnya nggak masuk akal juga sih itu. Karena itu jadinya si 1 itu yang terbesar. Tidak mungkin ada minus tak hingga kalau begitu. Nah, ini beberapa kemonotonan barisan. Jadi di sini dikatakan bahwa teman-teman bisa paham bahwa kalau misalkan ada barisan, apakah dia naik atau apakah dia turun. Cara paling gampang adalah ketika teman-teman memasukkan beberapa barisan angka. Mungkin misalkan 5 angka pertama. Dilihat apakah dia tetap konstan terus naik apa tidak. Dari A kelihatan 357, berarti naik. Dari B setengah, 2/3, 3/4, kita bisa tahu bahwa itu naik terus. C minus 1, minus 3, otomatis dia turun. Sedangkan D 2, 3/2, 3/2 itu 1,5, lalu 4/3 itu 1/3, jadi kita tahu bahwa dia turun. Dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada ya kayak E, F, G, H ini bentuknya berarti bukan garis lurus ya. Jadi kalau kita tarik, kalau misalkan bentuknya, kalau kita bisa bayangkan kita taruh di grafik, susunan barisan tersebut, kalau bentuknya malah jadi kayak gelombang, berarti dia tidak dikatakan turun atau naik di sini ternyata.
Nah, di sini mengenai keterbatasan barisan. Jadi keterbatasan barisan ini maksudnya lebih apa ya? Dia yang mendefinisikan anggota-anggota mana saja yang dipakai misalnya. Nah, contohnya saja pada A, barisan 1/n, dia terbatas karena nilai 1/n untuk n yang memakai bilangan asli, range-nya tidak mungkin lebih kecil atau sama dengan 0 atau lebih besar dari 1. Ya. Di mana M kecil ini maksudnya adalah si 0 ini, dan M besar adalah 1. Contoh lain dari B, kita lihat susunannya, 1/3, 1/8, berarti dia turun. Berarti M besarnya, batasan besarnya itu 1/3, sedangkan batasan kecilnya kalau kita lihat dia turun, dia pasti dia mengarah ke arah 0 dan tidak mungkin dia bernilai minus. Ya, kecuali kalau ya tidak mungkin minus. Karena kan lihat bilangan asli. Deretan bilangan asli kan hanya 1, 2, tidak mungkin 0. Ya. Oh, dia udah membatasi bahwa awalannya 2. Berarti dia juga tidak mungkin 1/0. Karena 1/0 itu jadinya tak hingga. Ada yang bingung? Mungkin paham ya keterbatasan ya. Nah, coba diambil contoh deh yang nomor E. Ada yang bisa membuat nggak? Jadi contohnya misalkan yang nomor E nih, kita mempunyai harga mutlak 5X kurang 1. Ya, seperti kemarin kita pahami ya, bahwa dia pasti ada 2 persamaan. Ada dia nilai pada saat dia positif, berarti di sini 5X sama dengan 3, X kecil dari 3/5. Lalu nilainya negatif, besar dari 2, 5X besar dari 3, X besar dari, oh sorry, salah, minus 2. Minus 2 tambah minus 1, tambah 1 itu minus 1. Jadi X lebih besar dari minus 1/5. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan X lebih kecil dari 3/5, lebih besar dari minus 1/5. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini kemarin kita sempat bahas nih nomor 4. Buktikan bahwa A tambah B, oh ini latihan. Lebih kecil dari A tambah B. Yuk kita coba lihat yuk penyelesaiannya dari sini. Dari definisi 4.2.1 catatannya A atau A minus A, range-nya adalah seperti ini. Jadi dia membandingkan dengan range teman-teman.
Dia membandingkan dengan range. Nah, ketika dia nggak langsung dari A tambah B ya. Dia terbalik ternyata dari kanan ke kiri, teman-teman. Jadi dia membuat definisi mutlak A sama dengan A, lalu atau A sama dengan minus A mutlak, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Nah, dia melakukan penambahan ke bawah. Jadi urutan yang atas ditambahkan jadi minus A minus mutlak A kurang minus mutlak B, lebih kecil dari ini ditambahkan di tengah, lalu yang ini juga ditambahkan. Seperti itu. Baru dari sini dimasukin kurung, dilihat dalam bentuk seperti minus A kurang dari X kurang dari A. Nah, ketika kita fokus di sini, akhirnya dari situ bisa terbukti karena A tambah B sendiri adalah mutlak dari A tambah B. Maka dari sini langsung terbukti. Maaf, ini yang mic-nya nyala mau bertanya? Betul. Tahankan. Ya, saya mencoba mempertahankan. Teman-teman kalau misal Oke. Kita lanjut. Jadi paham ya, ternyata kita bisa membuat pembuktian dari kiri dari kanan ke kiri. Tidak masalah. Soalnya waktu kemarin kita coba dari kiri ke kanan itu ribet sekali. Nah, di sini ditanya tentukan batas atas terkecil supremum dan batas terbesar infimum untuk himpunan berikut. Kalau yang ACBD bisa kita lihat ya. Dan ingat, kalau bentukannya seperti ini berarti ada yang tidak mempunyai supremum atau infimum. Lalu kalau yang ini berarti kalian harus masukin nih n sama dengan 1 berarti masukkan keduanya ya, n sama dengan 50 dan n sama dengan 1. Belum tentu n sama dengan 1 ini adalah nilai terkecil. Siapa tahu dia malah nilai terbesar. Misalkan contohnya. Dan kalau sudah seperti ini berarti dia itu sudah bisa dipastikan bahwa bentukannya itu dia akan turunnya sama. Jadi misalkan untuk huruf E, misalkan 1 ditambah 1 per 1, hasilnya 1. Kalau 50 tambah 1 per 50 sama dengan 51 per 50. Berarti yang mana infimum? Teman-teman, yang mana infimum? Di 50-nya. 51 per 50 itu sama dengan berapa? Soalnya itu 1 tambah 1 per 1 itu 2, Kak. Yang atas. Oh, sorry. Oh ya. Oh ya, betul sekali. Ya, betul. Sorry, aku yang salah. Thank you. Ya. Ya, betul. Infimumnya berarti si 1, bukan si 50 ya. Tapi batas terkecil, oh ya, anggotanya ya, bukan ininya, bukan N-nya. Ya, tapi anggotanya. Jadi infimumnya itu 51 per 50, supremumnya 2. Begitu juga yang ini. Yang F. Kalau yang F, kita masukkan 1,
0, kita masukkan 100, 99 per 101. Betul ya? Jadi ini infimumnya, ini supremumnya. Nah, bagaimana kalau dia ini? Bagaimana cara kita bisa menentukan infimum atau supremumnya? Kita lihat yang G. Jadi 3 per 1 tambah 2. Berarti 3 per 3 sama dengan 1. Itu kalau nilainya 1. Kita lihat kalau dia 2. 3 per 2 tambah 2 sama dengan 3 per 4. Oh, lebih kecil. Kita lihat lagi. 3 per 3 tambah 2 sama dengan 3 per 5. Oh, dia lebih kecil lagi. Nah, jadi angkanya akan selalu mengecil, tapi apakah ada titik di mana angka itu akan berubah jadi 2? 1, 0. Oh enggak. Dia range-nya DJ mengecil dari 1 menuju ke 0 kan? Pertanyaannya, adakah momen di mana dia akan minus untuk ini? Halo? Nggak mungkin ya minus ya. Dia tidak akan mungkin minus, karena nilai terbesarnya aja 1. 1, 2, 3. Ya, dia tidak mungkin minus, karena nilai N-nya ini kan selalu positif. Ini pasti akan selalu positif, jadi nilai ini akan selalu positif. Berarti nilai kemungkinan terkecil yang bisa terjadi adalah 0. Ya. Kan 3 sampai 1 besar 0 juga. Itu kan berarti nilainya kan antara 1 dan 0, berarti dia mendekati nilai 0. Jadi kita bisa dapat infimum 0, supremum 1. Kalau yang H, ada yang bisa kasih tahu apa infimum dan supremumnya? Halo teman-teman. Oke deh. Jadi kalau yang H, kan kita bisa hitung. Kan nilai start-nya kan 3. Ya, betul. Supremumnya 0. Infimumnya minus 1. Karena kalau kita masukkan N-nya makin besar, nilainya jadi minus 1/4 gitu. Antara 0 dan minus 1. Seperti itu ya pengerjaannya ya. Saya rasa modul 4 kita sudah bahas. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Tinggal di point up aja mana bagian yang teman-teman masih belum mengerti. Saya coba stop sharing dulu karena kayaknya ada masalah deh. Tiba-tiba ada logo. Sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke modul 5. Saya takut kebalap sama dosen nih. Karena biasanya kalau udah di diskusi 3 udah nyinggung modul 4 sebenarnya.
Jadi kembali lagi pertanyaan terbuka untuk teman-teman bisa bertanya. Kalau sebenarnya bingung tentang tuton yang dikerjakan, coba deh cari soal yang mirip deh. Jangan soal tuton itu, dan tolong jangan kirim screenshot dari forum ya diskusi. Kalau mau kasih soal, saya sarankan mendingan tulis tangan. Ya, tulis tangan saja di atas kertas. Kalau bisa soalnya deh jangan soal tuton, kalian buat sendiri yang mirip. Prinsipnya gimana kita bisa sharing itu di grup ya. Nah, kita akan di modul 5 ini belajar tentang relasi. Kak, kalau batasnya tak hingga, gimana mencari supremumnya? Berarti supremumnya tidak ada. Tergantung batas mana yang tidak ada ya. Tergantung batas mana yang tak hingga ya. Bisa infimum, bisa supremum. Jadi misalkan tadi kan yang tidak ada itu kan kalau kita tahu dari notasi. Sebentar. X di mana X kecil dari 3. Di sini kita tahu supremumnya 3, tapi infimumnya tidak diketahui, berarti tidak ada infimum. Ya, karena sifatnya berarti nilai terkecilnya itu tak hingga. Sudah mengerti? Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya. Jadi relasi ini harus teman-teman ini ya paham ya konsepnya ya. Ini salah satu bintangnya ini di pengantar matematika. Sebentar teman-teman, saya izin sebentar ya, pause dulu untuk sementara waktu. Oke, saya kembali, maaf. Aduh. Jadi pengertian konsep relasi ini teman-teman harus pahami ya. Di sini kita lihat ada 2 himpunan. Himpunan A dan himpunan O. Ya. Himpunan A punya 4 anggota, himpunan O punya 3 anggota. Nah, panah ini berarti menunjukkan bahwa ada kaitan, hubungan, atau relasi. Di mana misalkan di sini Nana ya punya gemar tenis meja dan bulu tangkis. Nani gemar tenis meja dan renang. Nina hanya gemar bulu tangkis, sedangkan Nini hanya gemar renang saja. Ini yang kita sebut relasi. Nah, relasi yang dimaksud panah ini adalah selalu dari kiri ke kanan. Ya, teman-teman ya. Itu yang harus ditekankan. Ya. Misalkan contoh dari A, B, dan C ini semuanya sama-sama memiliki relasi.
Nah, dalam relasi ini kita harus paham bahwa ada yang disebut dengan domain dan ada yang disebut dengan kodomain. Atau yang kita sebut sebagai range. Jadi coba kita lihat halaman berikutnya ya, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut. Jadi di sini domain lambangnya DR dan kodomain itu lambangnya R atau biasanya dikenal juga dengan istilah range. Ya. Nah, relasi itu bentukan penulisannya adalah misalkan sebuah himpunan A sebagai domain, lalu sebuah himpunan B sebagai kodomain atau range, penulisan relasinya menjadi A relasi B. Kalau misalkan bukan relasi, berarti ada bentukan seperti ini. Ini hanya penulisan saja ya. Kalau di sini ada istilah relasi universal, di mana R disebut relasi universal. Mungkin kita langsung contoh ya. Diketahui himpunan A sama dengan A, B, C, dan N sama dengan 1, 2. Tentukan relasinya. Kita lihat relasi A. Maka relasinya AR1, BR2, dan CR1. Oh, kemudian bukan ditentukan relasinya, tapi didefinisikan relasi. Jadi kalau misalkan dalam bentuk kotak tadi, misalkan kita punya A, B, C, ini untuk A, lalu N, 1, 2. Kalau kita lihat relasinya berarti A ke 1. Ya. B ke 2. Dan C ke 1. Seperti itu. Relasi universal itu maksudnya untuk setiap kondisi apapun berlaku relasi tersebut. Kalau yang dilihat dari sini. Tetapi, sorry. Dalam hal domain dan kodomain merupakan himpunan yang sama A, maka R disebut relasi universal. Kita lihat ilustrasinya 512. 514C. Jadi misalkan ini, kita lihat 512, kita lihat anggotanya sama persis. Berarti sebagai domain di sebelah kiri dan range atau kodomain sebelah kanan. Berarti dikatakanlah itu relasi universal. Lalu tadi contoh selain itu tadi 5.1.4C. Berarti ini relasi bilangan real pada Z bilangan bulat didefinisikan sebagai MRN. Otomatis bilangan bulat itu kan berada di dalam R, sama seperti jadinya himpunan bagian. Kalau misalkan salah satu himpunannya adalah himpunan bagian, berarti terdapat sebuah relasi universal. Di sini dikatakan 5.1.4C seperti itu. C yang mana sih? Coba saya tunggu dulu. Relasi R pada R didefinisikan sebagai X R. Oh, bukan yang ini. 514C.
CDE. Mungkin ini masuk kali ya. Sorry. Agak bingung juga dia. Tapi yang bisa kita lihat dari yang atas. Ilustrasi ini CDE. Apabila M himpunan semua orang, maka hubungan perkawinan antara dua orang merupakan relasi M. Jadi kalau hubungan pernikahan dua orang kan berarti sama-sama laki-laki dan perempuan. Domainnya laki-laki dan perempuan, psikodomainnya pasangannya laki-laki dan perempuan juga. Itu yang disebut. Makanya dikatakan relasi universal kalau domain dan kodomain keduanya itu benar-benar sama persis. Saya koreksi ya pernyataan saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, paham. Lanjut. Jadi kalau misalkan dikatakan anggota ini berelasi, dia bentukannya jadi seperti ini, ada R di tengahnya. Kalau tidak, kita lihat dalam himpunan relasi, apakah ada relasi A dan 2? Tidak ada, berarti bentukannya seperti ini. Dan itu berlaku kepada yang lain. Cukup paham ya? Kalau misalkan ada yang bingung, bisa ditanyakan. Kalau misalkan relasi antara dua variabel, bisa dibuat seperti ini. Misalkan relasi R pada sebuah bilangan real, di mana X dan Y itu adalah anggota bilangan real, dan nilai X kali Y itu kecil dari 0. Jadi bentuk relasinya bisa seperti ini, teman-teman. Nah, bentuk relasi ya kan lambang ARB misalkan. Itu menyatakan bahwa memang mereka ada relasi. Relasi dalam artian mungkin yang paling dipahami adalah relasi antara X dan Y, persamaan. Persamaan yang selama ini kita sudah pelajari sejak sekolah, bahwa sebenarnya itu juga kaitannya dengan relasi, ya. Diketahui sebuah himpunan A dan B, lalu ada sebuah variabel A, di mana dia adalah anggota dari himpunan A, dan variabel B, anggota himpunan B. Dengan aturan, dia punya relasi, punya persamaan, di mana akar A sama dengan B. Tentukan domain R atau ya lambangnya bisa seperti ini. Jadi dari sini teman-teman bisa mengecek di mana akar A, berapa akar A yang nanti hasilnya sama dengan si B. Misalkan A1 sudah termasuk himpunan A, sudah. Akan menghasilkan nilainya B. B akan menghasilkan nilai 1 dan minus 1, ya. Nah, kita lihat dari 1 dan minus 1, mana yang ada masuk dalam B? Oh, ternyata 1. Oh, berarti mereka berelasi. Berarti dia relasinya 1R1, bisa seperti itu. Lalu ambil lagi A, 4, menghasilkan B2, dan seterusnya. Nah, perlu diingat, bisa nggak kalau A sama dengan 3? Saya mau tanya, bisa nggak kalau A sama dengan 3? Bisa nggak?
kita mendapatkan B-nya? Dan apakah B-nya termasuk? Nggak bisa, Kak. Kenapa alasannya? Kalau A-nya sama dengan 3, terus nanti kan kita masuk aturannya akar A berarti akar 3. Akar 3 itu kan hasilnya pokoknya desimal lah atau pecahan gitu. Nah, desimal atau pecahan itu tidak termasuk anggota bilangan asli. Iya, jadi bilangan aslinya yang harus ditekankan ya. Harus dilihat dia masuk ke bilangan apa. Jadi itulah alasannya kenapa A sama dengan 3 tidak masuk. Bagus. Akar 3 bilangan irasional. Ayo teman-teman, apakah akar 3 dikatakan bilangan irasional? Ada yang bilang rasional. Ada yang masih ingat apa perbedaan rasional dan irasional? Nanti coba dibuka lagi modulnya ya. Iya, betul. Irasional adalah angkanya tidak beraturan di belakang koma. Betul sekali. Seharusnya akar 3 itu, coba teman-teman cek lagi ya. Tapi sebenarnya pembahasan irasional juga kita tidak akan terlalu sering dibahas di framework. Santai saja. Nah, kita cek lagi contoh yang lain. Diketahui sebuah himpunan bulat di mana ada relasi, jadi A, R, B berarti mereka punya relasi dan punya persamaan, di mana B sama dengan 3A. Untuk A elemen Z dan B elemen Z, tentukan range, domain dan range-nya. Jadi dari sini kita bisa tentukan. Nah, pertanyaannya, mengapa domain dan range-nya itu titik-titik tak hingga? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira kenapa infimum dan supremumnya tidak ada di domain dan range-nya? Oke, ya teman-teman harus paham lagi ya tentang himpunan-himpunan umum yang biasa kita pakai. Untuk himpunan bilangan bulat, otomatis kita tahu bahwa dia tidak punya dia tuh minus tak hingga menuju tak hingga, ya. Maka dari itu, ketika kita masukkan ke persamaan B sama dengan 3A, itulah mengapa untuk domain dan range atau kodomain dia tidak punya supremum maupun infimum. Apalagi itu bilangan bulat, teman-teman, yang jelas-jelas kita tahu bahwa nilai perbedaan setiap anggotanya itu 1. Nah, kalau himpunan bilangan real, wah, itu sudah tidak bisa tertulis lagi dalam bentuk seperti ini. Dia harus sudah ditulis dalam bentuk seperti ini atau notasi yang lain. Sampai di sini ada yang Mas bingung? Tidak? Oke, kita lanjut relasi sebagai pasangan terurut.
Di sini dikatakan relasi antara himpunan A dan himpunan B diberikan notasi R dan dimodulkan sebagai himpunan R di mana ini A elemen A dan B elemen B mempunyai relasi ARB. Di sini teman-teman ada yang bingung nggak gimana cara bacanya? Jadi koma di sini maksudnya lebih menjelaskan lagi bahwa dia punya dua variabel, lalu elemen di sini, lalu dia adalah kombinasi. Jadi A itu ngambil dari A, B dari B, lalu kedua variabel ini mempunyai relasi. Jadi A kali B itu seperti kayak konteksnya malah jadi kayak matriks, teman-teman. Ingat matriks atau pasangan lah gitu istilahnya. X itu. Jadi misalkan di sini kita punya dari ilustrasi 511 yang tadi, yang si Nana, ada Nini. Sebentar. Jadi tadi ada Nana, ada Nani, ada Nina, ada Nini. Lalu ada tenis meja, bulu tangkis, renang. Nah, relasinya adalah ya seperti itu tadi. Apa ya istilahnya ya? Pemasangan jadinya. Perkalian Kartesius. Sorry, kita lihat dulu soalnya tadi 5.1.1. Kayaknya ini agak sedikit membingungkan. Jadi kita lihat lagi bahwa kalau saja ya memasangkan pasangan yang memungkinkan, Nana tenis meja, Nana bulu tangkis, Nana renang, Nani tenis meja, Nani bulu tangkis, dan seterusnya. Tetapi yang disebut dengan relasi tadi adalah yang memang dia berelasi, di mana di sini Nana hanya relasi dengan tenis meja dan bulu tangkis. Dia tidak ada relasi dengan renang. Makanya dia tidak masuk ke dalam himpunan relasi tersebut. Seperti itu. Halaman berapa ya yang ini ya tadi? Oh, bukan. Nah, yang ini. Jadi teman-teman bisa mengerti ya perkalian Kartesius ya. Tinggal memasangkan saja sebenarnya. Jadi misalkan teman-teman punya misalkan 1, 3, 5 AB. Ya udah cari pasangannya, berarti 1A, 3A, 5A, 1B, 3B, 5B. Ini yang disebut dengan perkalian Kartesius. Memasangkan dasarnya. Nah, ingat sifat relasi itu tuh ada 3. Nah, ini teman-teman harus ingat nih, camkan nih. Ini salah satu yang keluar nih. Jadi, ada yang disebut dengan refleksif, di mana jika kita mempunyai dua variabel, ya, yang kedua-duanya itu elemen bilangan real, untuk setiap A, elemen himpunan A. Itu dikatakan refleksif. Lalu R, kalau misalkan dikatakan simetris adalah jika
persamaan tersebut, relasi hubungan A dan B, itu kalau dibalik, itu akan sama. Relasi, apa istilahnya ya? Bisa dikatakan terkoneksi lah istilahnya, seperti itu. Untuk setiap A dan B yang mempunyai anggota dari satu himpunan A. Transitif dikatakan jika relasi A dan B dan C memungkinkan untuk adanya relasi A dan C. Semuanya anggota elemen bilangan A. Ya. Ini maksudnya berelasi ya teman-teman, maksudnya konteksnya ya. Kita coba lihat dalam bentuk soal. Diketahui himpunan A, B, C, kemudian definisikan relasi pasangan terurut. Jadi di sini ada R11, R12, R21, R22, R31, R32. Jadi ada relasi yang pertama AA, BB, dan CC. Di sini dikatakan R11 itu refleksif. R11 dan R12 itu refleksif. Karena ada yang sama, teman-teman. Kita bisa lihat AA, BB, dan CC. Ya. Lalu dikatakan di sini R22 simetris, R21 dan R22 simetris. Kenapa? Karena kalau dibalik, dia bekerja sama. Jadi misalkan si AB dengan BA, dan BC dan CB, AC dan CA. Kalau yang R22, posisinya aja yang terbalik, AB dengan BA, BC dan CB. Itu dikatakan simetris. Kalau transitif itu di mana ada hubungan AB, hubungan BC, dan ada juga hubungan si AC. Sama juga kamu punya hubungan CB, lalu misalkan CB1, lalu ada hubungan B1 dan B2, berarti akan muncul hubungan C1 dan B2. Bentuknya bisa seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin belum kebayang ya soalnya ya. Mungkin refleksif yang dimaksud ini lebih ke menekankan yang AA, BB, dan CC. Saya juga nggak terlalu paham sih kenapa BC tidak masuk. Ada teman-teman yang bisa menjelaskan kalau untuk yang ini? Tahu saya kalau misalkan refleksif itu kalau misalkan apa sih namanya kayak AA, BB, CC-nya itu masuk semua. Jadi kalau misalkan walaupun ada BC, BC-nya nggak termasuk refleksif. Oke, menarik. Ya, kalau misalkan kita lihat fokus ke AA, BB, dan CC, memang dia masuk ke refleksif, tapi BC-nya entah kenapa nempel ya teman-teman ya. Saya juga agak bingung. Tapi kalau ada teman-teman lainnya punya pandangan, jawaban? Mungkin kita bisa lihat kali ya dari contoh 5.1.13a. Ya. Kita lihat di sini dikatakan ada sebuah himpunan 1, 2, 3. Lalu kita punya relasi 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Oh, ternyata dia dikatakan refleksif. Tapi ketika ada himpunan relasi 2, 2, 1, 1, dan 2, 1,
dia dikatakan tidak refleksif karena 3-3 tidak termasuk. Begitu juga kalau relasinya hanya 3 dan 3. Dia tidak refleksif karena 1-1 dan 2-2 tidak ada di situ, di dalam hubungan itu. Tetapi di relasi keempat, 1-1, 2-2, 3-3, 1-3, dan 2-3 dikatakan refleksif. Padahal ada 1-3 dan 2-3. Berarti syarat dari refleksif itu adalah, mungkin kalau dari sini kita bisa lihat, semua anggotanya itu harus bisa sama berpasangan dulu. 1-1, 2-2, dan 3-3. Itu minimal harus. Baru dikatakan refleksif. Nah, kalau mau ada tambahan atau ekor buntutnya apapun, ya itu tidak akan mempengaruhi karena dia sudah refleksif gitu. Betul, nggak ada yang kelewat, nggak ada yang dianaktirikan, ya. Itu. Kalau ada yang dianaktirikan berarti dia tidak refleksif. Kalau sudah dipasangin semua anggotanya ya sudah gitu, nggak masalah mau nambah kombinasi baru, tidak masalah karena dia sudah mencapai refleksif dulu. Jadi konteksnya lebih ke gimana ya? Kayak sebuah bilangan itu akan apa? Bisa sebuah persamaan bisa dipakai. Nah, misalkan kita punya barisan bilangan seper X, kira-kira kalau saya katakan X itu elemen bilangan asli, apakah dia refleksif? Termasuk. Sorry. Dia hanya punya satu variabel, teman-teman. Sorry. Kalau misalkan kita punya hubungan A per B, untuk anggota A dan B elemen oh ini udah lebih inilah pemahamannya. Nanti kita akan pelajari itu ke depannya. Tapi intinya adalah refleksif itu adalah semua anggota itu harus punya peran. Tidak ada anak tiri, ya, harus punya pasangan. Kalau ada pengecualian berarti dia tidak refleksif. Konsep sederhananya seperti itu. Nah, di sini contoh yang A, relasi kurang dari, dia akan refleksi terhadap semua nilai X elemen real, karena berlaku X lebih kecil dari X. Kalau dia dibandingkan dengan bilangan itu sendiri, otomatis dia akan sama terus, betul? Nah, kenapa kok ini berbeda? Kenapa kok dia tidak refleksif di lambang ini? Ada yang tahu? Karena nggak akan mungkin ada sama dengannya, Kak. Kan kalau refleksif itu kan harus sama dengan dia konteksnya. Jadi kalau misalkan satu berpasangannya sama satu, kalau misalkan lebih kecil berarti nanti misalkan 1 sama 2 itu nggak akan sama dengan. Bisa. Dan juga logikanya nggak mungkin kan semua bilangan itu bisa jadi lebih kecil dari bilangan itu sendiri. Ya, jadi itu dikatakan tidak mungkin refleksif. Nah, jadi refleksif itu apa sih, Kak, gitu? Kalau misalkan dua punya variabel, ya berarti semua variabel disamakan jadi satu. Jadi kalau misalkan kamu punya hubungan refleksif ARB, ya harus disamakan jadinya. Dimasukin angkanya sama berarti. Nah, konteksnya seperti ini. Relasi R pada bilangan asli, kalau misalkan ada persamaan AB besar dari 0. Untuk bilangan asli, apakah dia refleksif?
Di sini katakan ya, betul. Kalau dia bilangan bulat, saya tanya, apakah dia refleksif juga? Halo? Kalau dia bilangan bulat, apakah dia refleksif juga dengan rumus yang sama? Kayaknya nggak bisa deh, Kak. Enggak, alasannya Karena kenapa? kalau bilangan bulat kan ada yang bilangan bulat negatif sama positif. Nah, hati-hati di situ. Ingat, yang dikalikan apa? A, RA. Memang persamaannya AB, tapi untuk menentukan refleksif apa tidak, dia dikali bilangan itu sendiri. Kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif, dia akan tetap positif. Betul? Oh iya, betul. Tapi alasannya bukan itu. Sebenarnya jawabannya betul, tidak refleksif. Tapi kenapa tidak refleksif? Itu karena ada satu bilangan yang tidak memungkinkan itu nilainya besar dari 0. Bilangan apa itu? Dari bilangan bulat. Bilangan apa yang kalau dikuadratin itu nggak mungkin besar dari 0? Bilangan bulat apa yang kalau dikuadratin ya 0? Ya betul. Jadi kalau misalkan di sini himpunannya itu diganti bulat atau cacah atau real, dia tidak akan refleksif karena ada satu angka yang tidak bisa, yaitu si 0 itu. Karena kan syaratnya adalah besar dari, tidak sama dengan. Sampai di sini teman-teman paham? Paham. Nah, ini menarik. Ada di D. Kalau lambangnya besar dari atau sama dengan 0, dia malah tidak refleksif karena untuk setiap A elemen N tidak berlaku sama dengan. Jadi dia case-nya sensitif sekali ya teman-teman ya untuk apa ya istilahnya ya? Untuk apa istilahnya? Untuk lambangnya. Jadi harus dimengerti pengertiannya. Dia ada sama dengan di sini. Oh, sorry. N. Ya, iya, dia ada sama dengan. Karena dalam rumus N, dia tidak akan pernah mencapai yang namanya sama dengan 0. Ya. Sedangkan lambang ini artinya adalah akan ada satu anggota yang mencapai 0. Setidaknya minimal ada satu anggota yang mencapai 0. Baru dikatakan refleksif. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti ini kan mubazir ya kesannya ya. Kayak lebih bagus gini aja bentukannya. Berarti ya memang dia kesannya tidak refleksif. Karena tidak ada satupun tidak ada satupun angka bilangan asli yang kalau dikuadratkan nilainya 0. Paham untuk yang D? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ya. Yang E dan F dia ngelihat gambar L. Saya nggak lihat bidang L itu halaman berapa ya. Tapi di sini dikatakan relasi sejajar pada himpunan garis bilangan L adalah refleksif. Seperti mirroring jadinya ya. Tapi kalau tegak lurus tidak. Karena posisi tegak lurus bukan mirroring, tidak bercermin, tidak berkaca dia. Ups. Nah, itu refleksif. Ada pertanyaan sejauh ini tentang refleksif?
Tidak ya? Lanjut, simetris. Nah, kalau simetris, kita pasti punya dua variabel. Kalau dibolak-balik, hasilnya akan berlaku, punya relasi. Bisa dikatakan sama kayaknya, tergantung. Jadi contohnya, misalkan kalau dalam sebuah himpunan 1, 2, 3, ya. Nah, dia kesannya harus berpasangan. Ya, tidak boleh ada yang jomblo. Kalau kamu mau ngadain acara simetris, semua harus berpasangan, nggak boleh ada yang jomblo. Jomblo dilarang. Jadi misalkan di R2 ini kita lihat, dua-dua ada pasangannya satu-satu. Lah, 2-1 pasangannya mana? Harusnya 1-2. Tapi karena tidak ada, berarti relasi ini dikatakan tidak simetris. Nah, kenapa R4 tidak simetris? Karena ada satu yang nggak punya pasangan, ya yang artinya 2, 3. Paham maksudnya? Paham, Kak. Oke, good. Nah, kita punya sebuah relasi, di mana persamaannya kita dapat adalah jika M tambah N akan menghasilkan nilai genap. Maka dia dianggap simetris. Karena kalau M tambah N sama dengan genap, posisinya dibalik, N tambah M, juga hasilnya akan genap. Betul? Jadi posisi itu apa membedakan juga dalam konteks relasi. Nih, kamu punya persamaan misalkan M tambah N. Ya, jadi di sini konteksnya M tambah N, kalau di sini konteksnya N tambah M. Genap. Ada yang bingung tentang ini? Masih bisa dipahami ya? Ya kalau misalkan dia bilangan asli, ya otomatis mau dibolak-balik juga hasilnya juga pasti akan genap. Sama juga kalau misalkan dia ganjil, apakah dia simetris? Saya mau tanya, kalau misalkan M tambah N nilainya ganjil, apakah dia simetris juga? Enggak, karena enggak bisa dibagi dua kayaknya, Kak. Emang ada yang menyebutkan dibagi dua di sini? Mungkin karena Ingat genap lagi. itu N/2. Nah, ini konsepnya yang kalian harus hati-hati. Kalian lihat lagi soalnya, yang relasi yang ada itu adalah jika kalau dijumlahkan sebuah dua bilangan itu hasilnya genap. Tidak ada hubungannya dengan bagi dua. Jadi misalkan M sama dengan genap. Ganjil. Tadi pertanyaan saya ganjil. Nah, kalau misalkan kamu dapat M1, N sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, ganjil. Nah, coba kalian switch. M-nya 2, N-nya 1. Hasilnya ganjil juga. Nah, ini yang dikatakan sebagai simetris. Paham? Paham. Jadi harus hati-hati teman-teman ya, melihat soal. Sebenarnya dia mintanya apa? Seperti itu. Lanjut. Yang B, relasi R pada R didefinisikan. Nah, dia punya persamaan jika dua bilangan dikalikan hasilnya selalu besar dari 0. Otomatis simetris untuk semua bilangan real. Wajar ya. Kalau dia minus, pasti kalau dikali pasti hasilnya akan minus. Kalau salah satu minus,
entah itu X atau Y, pasti hasilnya akan minus. minus. Oh iya. Oh enggak mungkin. Yang dikatakan di sini adalah jikalau. Dia tidak mengacu pada, sebentar. Kalau ada sebuah pasangan, maksudnya di sini teman-teman, makanya harus hati-hati ya. Kalian lihat syarat pertama dulu. Pasangan X kali Y. Pasangan pertamanya itu tuh dia harus X kali Y besar dari 0. Jadi kalian nggak bisa langsung menentukan X-nya -1, Y-nya 2. Lah, pada saat prasyarat pertama dia sudah tidak memenuhi, berarti tidak masuk, tidak perlu dicari lagi belakangnya. Tapi kalau misalkan X sama dengan 2, Y sama dengan katakanlah 4, ketika dikali ternyata besar dari 0, kalau kita switch, apakah juga sama? 4 kali 2 sama dengan 0. Paham sampai di sini? Paham, Kak. Nah, akan berbeda kalau misalkan, nah ini agak menarik nih, saya jadi baru ingat. Tadi kan dikatakan X kali Y besar dari 0, kita ambil semua bilangan real, pasangan bilangan real yang memungkinkan. Kalau dibalik pasti bisa. Bagaimana ceritanya kalau X dikali 1/Y besar dari 0? Kira-kira simetris nggak? Halo? Ayo teman-teman. Sebentar, chatnya mana tadi? Oh, ya. Jika relasinya itu X kali 1/Y besar dari 0, dengan nilai X semua bilangan real, kira-kira dia simetris apa tidak? Ada yang bisa menjawab? Ya, kalau misalkan teman-teman masukin nilai, katakanlah X sama dengan 3, Y sama dengan 2, ya berarti 3 kali 1/2 besar dari 0. Pasti dong 3/2 besar dari 0. Kalau dibalik, 2 kali 1/3 besar dari 0. Berarti sama juga. Betul? Berarti dia simetris. Kalaupun digabungkan dengan yang nilai minus, dia juga pasti akan menghasilkan besar dari 0. Ya? Oh, bentar. Ada nih yang tidak ini. Oh, bukan. Ada yang tidak, teman-teman. Kalau misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dia pasti akan menghasilkan 0. Betul? Kalau dibalik, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dia akan menghasilkan apa? Sehingga. Sehingga, apakah itu besar dari 0? Apa itu besar dari atau sama dengan 0?
Ya tentu saja dia besar dari 0 ya teman-teman ya, karena dia kan tak hingga positif ya. Tak hingga positif artinya juga dia besar dari 0. Berarti dia bisa dikatakan simetris. Nah, kita coba ambil contoh yang lain. Tadi kan dikatakan M tambah N kalau menghasilkan genap untuk semua bilangan asli itu dia simetris. Kalau saya rubah rumusnya M tambah 1/M genap, apakah dia simetris untuk semua M dan N elemen bilangan asli? Apakah dia simetris di sini? Enggak. Alasannya kenapa? Ya, tentu saja kita bisa mencari ya. Contohnya kita buat sebuah persamaan yang dia akan genap. Misalkan M sama dengan 3, N sama dengan 1. 3 dan 1 anggota bilangan asli kan? Jadi kalau kita masukkan sama dengan 4. Oke, dia menghasilkan genap. Nah, sekarang kita rubah posisinya. 1 sebentar. Ditambah 1/3. Nah, jadi hasilnya 1/3. Apakah dia genap? Tidak, teman-teman ya. Jadi otomatis persamaan ini tidak simetris. Ya. Jadi dikatakan tidak simetris itu adalah ketika sebuah pasangan kata angka nih 31 nih, dia memenuhi. Tapi ketika dibalik nggak memenuhi. Oh, berarti dia tidak simetris dong. Sekalipun mungkin yang lain itu memenuhi. Tapi kalau ada satu saja pasangan yang ternyata kalau simetris. Di sini teman-teman mengerti konsepnya? Nah, di sini kalian bisa baca juga yang C nih. Kalau ada persamaan M sama dengan 4N, di mana M dan N itu bilangan asli, ya, itu dikatakan tidak mungkin simetris. Kita ambil contoh paling gampang, M sama dengan 4, N sama dengan 1. Jadi, 4 sama dengan 4 kali 1, memenuhi. Tapi kalau dibalik, 1 sama dengan 4 kali 4, dia tidak memenuhi. Makanya di situ dia tidak simetris. Ya. Oke, saya coba kebut ke transitif sekarang. Relasi R pada himpunan A dikatakan R transitif jika ketika sebuah persamaan berlaku untuk variabel A dan B, lalu pasangan A dan B, lalu pasangan B dan C, berlaku juga pasangan A dan C. Jadi diberikan angka 1, 2, 3. Dalam relasi 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Berarti si R1 ini transitif. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika sebuah pasangan katakan 1,1, 2,2, nih teman-teman cut tengahnya. Lalu akan muncul pasangan di luar 1,2. Apakah dia termasuk? Masuk.
Lalu kita rubah posisinya. 2,2, 1,1. Cut di sini tengahnya. Kita munculkan persamaan baru 2,1. Apakah ada juga di situ? Ada. Berarti dia R1 transitif. Tapi kalau kita hilangin satu ini, satu aja kita hilangin. Apakah dia bakal transitif? Kalau kita hilangin satu aja. Hah? Tidak, Kak. Tidak, ya. Jadi prasyaratnya harus semua punya, ya. Tidak bisa terkecuali. Nggak boleh jomblo. Kalau mau ikut acara Valentine's Day harus semua punya pasangan, kasarnya seperti itu. Sama seperti yang R2 ini. Ada si 1,3 nyempil. Tapi permasalahannya bukan masalah si 1,3 ini, tetapi karena tidak ada 1,2. Ya. Tidak ada 1,2 atau tidak ada 3,3. Kalau misalkan di situ ada 2,2, 1,1, 2,1, 1,3, 3,1. Apakah dia disebut transitif? Apakah ini disebut transitif? Tentu tidak. Dan sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita lihat jumlah himpunan ya, kalau dia ganjil, otomatis dia tidak transitif. Kecenderungannya malah dia kalau jumlah himpunannya genap, baru dia dikatakan transitif. Oh tidak, teman-teman. Sorry, saya revisi pernyataan itu. Dia tergantung lagi anggota himpunannya. Ternyata karena ada hubungannya yang ini juga. Tapi bisa dikatakan kalau yang ini kenapa saya bilang tidak transitif, karena dia tidak ada 1,2. Dan juga tidak ada 3,3. Itu yang hilang. Syarat transitif untuk 1,3 dan 3,1 adalah jika ada 1,1 dan 1,3. Begitu juga untuk yang 1,1 dan 2,2. Jadi misalkan transitif itu dikatakan misalkan seperti ini. Jikalau ada sebuah, tadi katakanlah M tambah N bernilai genap. Terus teman-teman punya nilai M, N, O. Ya. M, N, O ini adalah bilangan real. Apakah kira-kira dia transitif? Kita lihat ya. Kita ambil sebuah bilangan real. M dan N yang bisa menjadi genap. Misalkan 2 dan 4. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Genap, betul. Lalu N dan O. N kita sudah dapat 4. O-nya kira-kira mau taruh berapa supaya dia genap? Katakanlah 6. Ditambah. Berarti N tambah O sama dengan 10. Nah, sekarang kita lihat M dan O-nya. Kalau ditambah, apakah dia genap juga? Oh, dia genap. Berarti dia transitif. Betul. Nah, sekarang kita lihat angka yang lain. Misalkan
Real itu tidak bulat saja ya, misalkan M 3/2 N setengah. Kalau kita tambahkan, akan menghasilkan 2, dia genap. Lalu N, kita ambil setengah, kira-kira kita tambahkan berapa nih kira-kira? 7/2. Oh, hasilnya 4. Lalu kita tambahkan M dan O. 3/2 ditambah 7/2. Hasilnya adalah 5. Apakah ini transitif? Apakah 5 genap? Apakah 5 genap? Tidak, ya makanya harus hati-hati. Kalau dia MNO-nya bilangan asli, saya percaya kalau dia bilangan asli, M tambah N genap ini pasti akan transitif. Tapi kalau dia bilangan real, ketika kita aplikasikan pecahan, ternyata tidak berlaku. Berarti jika MNO-nya itu elemen bilangan real, si persamaan ini tidak akan transitif. Ya, jadi himpunan itu sangat berpengaruh terhadap sifat transitif. Baiklah teman-teman, kita sudahi dulu sampai saat ini. Setidaknya kita sudah membahas sampai kegiatan belajar pertama ya untuk modul 5. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan khususnya relasi simetris, refleksif, dan transitif, teman-teman bisa tanyakan langsung ke grup, karena itu juga salah satu yang keluar di pengantar matematika. Baiklah, teman-teman tetap semangat. Saya ingatkan lagi buat teman-teman untuk bebas bertanya tentang materi pengantar matematika di grup, tapi saya larang untuk teman-teman menaruh foto screenshot apapun yang diambil dari tugas UT yang sedang berlangsung, baik itu dari Tuton atau TMK, baik dari file apapun, ya saya tidak mengizinkan untuk itu diposting di grup. Kalau ada yang memposting, di-ignore saja atau diminta untuk di-delete, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sebenarnya kesulitan terhadap suatu materi, yang sebenarnya materi Tuton, coba teman-teman cari soal yang mirip, atau teman-teman bisa ganti variabelnya atau koefisiennya, terus tanyakan ke grup, nanti kan prinsipnya tetap sama, itu baru bisa kita bahas. Ya, pokoknya jangan exact soal tersebut, soal yang lagi kamu kerjakan untuk tugas kuliah itu Tuton atau TMK atau apapun itu jangan. Tidak ada pertanyaan untuk itu ya. Tetap semangat. Saya sarankan kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas setidaknya seminggu pertama. Tapi saya mengerti. Saya juga bekerja sambil kuliah. Jadi saya menyarankan seperti itu supaya tidak menumpuk di minggu kedua. Karena kan setiap minggu kan diskusi buka baru. Apalagi sekarang kita sudah mulai tugas. Nanti ada tugas 2 minggu lagi tugas 2, 2 minggu lagi tugas 3. Jadi kalau bisa dikerjakan lebih cepat, lebih baik, supaya tidak menambah stres teman-teman. Tapi kembali lagi, ini sebagai sugesti saja, karena saya juga mengerti untuk teman-teman yang bekerja. Ya, saya tidak ada menyalahkan atau mengatakan mana yang lebih baik, tidak. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Sampai jumpa di Zoom Study berikutnya.